Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah banting tulang, namun rezeki terasa sempit? Atau sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa saja usahanya, tetapi hidupnya berkah, tenang, dan cukup. Rahasianya ada pada doa, tetapi bukan sembarang doa, melainkan doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu mustajab. Ada saat-saat khusus di mana doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, mari kita bahas 5 waktu mustajab doa minta rezeki, agar usaha kita tidak hanya sekadar kerja, tapi juga ditemani doa yang penuh keberkahan. Yang pertama, doa setelah azan. Rasulullah bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jangan sia-siakan waktu singkat ini. Sisipkan doa meminta kelapangan rezeki sebelum iqamah dikumandangkan. Keutamaan azan. Sahabat yang dimuliakan Allah, azan bukan sekadar panggilan salat. Azan adalah seruan langit yang mengajak kita kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila azan dikumandangkan, setan akan lari sambil mengeluarkan kentut, agar ia tidak mendengar azan. Ketika azan selesai, ia kembali lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, ia kembali lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa azan bukan hanya tanda masuknya waktu salat, tetapi juga pengusir setan. Dan di antara azan dan iqamah, ada waktu hening, waktu transisi, waktu yang dipenuhi keberkahan. Dan dalil mustajabnya waktu ini adalah, Rasulullah bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad. Perhatikan kalimatnya, tidak akan ditolak. Itu artinya janji Allah melalui lisan Rasulnya bahwa doa kita di waktu tersebut adalah doa yang hampir pasti dikabulkan. Mengapa waktu ini mustajab? Para ulama menjelaskan bahwa waktu antara azan dan iqamah adalah saat hati orang beriman sedang lembut, sebab baru saja mendengar panggilan Allah. Jiwa sedang terhubung dengan ibadah, karena sebentar lagi akan menghadap Allah dalam salat. Suasana masjid dipenuhi zikir, karena orang-orang membaca doa setelah azan. Inilah suasana yang penuh dengan ketenangan, kehusyukan, dan kehadiran malaikat. Tidak heran bila doa di waktu itu lebih mudah menembus langit. Apa yang sebaiknya kita minta di waktu ini? Tentu saja doa apapun boleh, termasuk doa minta rezeki. Tetapi yang paling utama adalah menggabungkan doa umum dengan doa khusus. Misalnya, doa agar diberikan rezeki halal, berkah, dan mencukupi. Doa agar usaha dilapangkan dan hutang dimudahkan. Doa agar keluarga diberi kecukupan, kesehatan, dan ketenangan. Contoh doa sederhana yang bisa kita panjatkan. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku sebagaimana Engkau lapangkan langitmu, berkahilah pekerjaanku, mudahkanlah urusanku, dan cukupkan aku dengan yang halalmu dari yang haram. Ada kisah dari seorang ulama tabi'in yang sangat menjaga doa antara azan dan iqamah. Beliau berkata, setiap kali aku ingin sesuatu, aku tidak langsung memintanya di sembarang waktu. Aku tunggu waktu antara azan dan iqamah, lalu aku berdoa di situ. Demi Allah, tidak pernah sekalipun doaku tertolak. Ini menunjukkan keyakinan para salaf terhadap janji Rasulullah. Mereka yakin, doa di waktu itu adalah emas. Sahabat sekalian, kadang kita mencari rezeki dengan usaha keras dari pagi sampai malam,
tetapi kita lupa ada pintu rezeki yang lebih halus, yaitu doa di waktu mustajab. Bayangkan, sehari ada 5 waktu salat, berarti ada 5 kesempatan emas di antara azan dan iqomah. Jika kita konsisten memanfaatkannya, maka dalam seminggu ada 35 kali kesempatan doa mustajab. Dalam sebulan, lebih dari 150 kali. Betapa sayangnya bila kita sia-siakan waktu yang sebentar itu hanya untuk diam tanpa berdoa. Yang kedua, saat sujud dalam salat. Rasulullah bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah saat kita paling rendah di hadapan Allah, namun paling dekat dengannya. Mintalah rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi. 1. Kedudukan sujud dalam salat. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, gerakan salat yang paling sering diulang bukan berdiri, bukan ruku, tetapi sujud. Dalam setiap rakaat, minimal ada 2 kali sujud. Dan jika kita salat 5 waktu sehari semalam, berarti puluhan kali kita bersujud kepada Allah. Mengapa? Karena sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Kita merendahkan diri, meletakkan dahi kita, bagian tubuh yang paling mulia di atas tanah, sebagai tanda kerendahan di hadapan Sang Pencipta. Dalil keutamaan doa saat sujud itu adalah, Rasulullah bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas menyatakan bahwa sujud adalah momentum emas. Ketika kita sujud, Allah dekat, doa lebih cepat sampai, dan hati lebih mudah khusyuk. Mengapa sujud waktu mustajab doa? Ada beberapa alasan mengapa sujud menjadi waktu mustajab doa. 1. Kerendahan hati tertinggi, manusia menempelkan wajahnya ke tanah, simbol bahwa kita ini hamba yang lemah. 2. Kedekatan ruhani dengan Allah, saat sujud, kita sedang berada pada jarak terdekat dengan Sang Khalik. 3. Penuh kehusyukan, hati dalam kondisi tunduk, mulut berzikir, jiwa sedang menghadap dengan ikhlas. Semakin ikhlas dan khusyuk kita bersujud, semakin besar pula peluang doa kita dikabulkan. Doa yang dianjurkan saat sujud. Banyak orang hanya membaca doa sujud standar, Subhana Rabbiyal A'la, lalu diam. Padahal Rasulullah menganjurkan memperbanyak doa pribadi saat sujud. Dalam riwayat lain beliau bersabda, adapun dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, sebab doa itu pantas untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Maka, mintalah rezeki yang halal, berkah, dan luas dalam sujud kita. Misalnya, ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, kayakan aku dengan karunia-mu dari selainmu, dan berkahilah setiap nafkah yang Engkau titipkan kepadaku. Seringkali kita mengeluh rezeki sempit, usaha seret, hutang menumpuk. Tapi kita lupa, kunci rezeki ada dalam salat, dan puncaknya ada dalam sujud. Bayangkan jika setiap kali sujud, kita tidak hanya mengucap tasbih, tapi juga benar-benar memohon agar usaha diberi keberkahan, agar anak-anak mendapat rezeki yang baik, agar hutang dimudahkan pelunasannya, agar pintu rezeki dibuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah rahasia orang saleh terdahulu. Mereka menjadikan sujud bukan sekadar gerakan, tetapi tempat menumpahkan seluruh harapan. Dikisahkan, seorang sahabat Nabi pernah sangat kesulitan hidupnya. Ia datang kepada Rasulullah dan mengadukan keadaannya. Rasulullah hanya berkata, perbanyaklah sujudmu kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkanmu. Dan benar, ketika sahabat itu memperbanyak doa dalam sujudnya, Allah lapangkan rezekinya, cukupkan kebutuhannya, bahkan hatinya menjadi tenang. Yang ketiga, berdoa pada hari Jumat.
di waktu huswa. Rasulullah bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu, tidaklah seorang hamba muslim berdoa pada waktu itu, melainkan Allah akan memberinya apa yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Banyak ulama berpendapat bahwa waktu tersebut adalah antara asyar hingga maghrib. Inilah waktu emas untuk berdoa minta rezeki. Keutamaan hari Jumat. Sahabat yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah hari agung dalam Islam. Rasulullah bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita paham, Jumat bukan hari biasa. Ia disebut Sayyidul Ayam, rajanya hari. Maka, ibadah di dalamnya memiliki nilai berlipat ganda, termasuk doa. Dalil tentang waktu mustajab doa di hari Jumat. Rasulullah bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu, tidaklah seorang hamba muslim berdoa pada waktu itu, melainkan Allah akan memberinya apa yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ada waktu rahasia di hari Jumat di mana doa tidak akan ditolak. Lalu kapan waktu mustajab itu? Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud. 1. Sejak duduknya imam di mimbar sampai salat Jumat selesai. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Muslim. 2. Antara asyar hingga maghrib. Pendapat mayoritas ulama, dan ini yang paling kuat. Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang paling rajih kuat, adalah waktu mustajab itu antara asyar hingga terbenam matahari. Artinya, menjelang akhir Jumat, suasana sore hari, disitulah doa kita yang paling sangat berpeluang dikabulkan. Mengapa doa mustajab pada hari Jumat? Jumat adalah hari berkumpulnya kaum muslimin di masjid, penuh zikir, penuh sholawat. Jumat adalah momen kebersihan diri, kita dianjurkan mandi, memakai pakaian terbaik, dan bersedekah. Jumat adalah hari ibadah, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, dan doa. Dengan suasana penuh keberkahan inilah Allah jadikan hari Jumat sebagai hari mustajab doa. Lalu doa apa yang dianjurkan pada hari Jumat? Apapun doa yang kita panjatkan insya Allah mustajab. Namun, di antara doa yang sangat dianjurkan adalah doa meminta rezeki. Contoh doa singkat, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu, berkahilah harta yang Engkau titipkan, cukupkan aku dengan rezeki halalmu, dan jauhkan aku dari kesempitan hidup. Selain itu, perbanyaklah doa untuk keluarga, agar diberi kecukupan dan keberkahan. Untuk pekerjaan, usaha, agar Allah lapangkan jalan. Untuk hutang, agar Allah mudahkan pelunasan. Dikisahkan dari seorang ulama salaf, setiap hari Jumat beliau tidak pernah melewatkan waktu asyar hingga maghrib kecuali duduk berdoa. Beliau berkata, aku telah mencicipi keberkahan waktu ini. Setiap doa yang aku panjatkan selalu Allah tunai dengan caranya. Bahkan sebagian sahabat Nabi, jika punya hajat besar, mereka sengaja menunggu sore hari Jumat untuk memanjatkannya. Yang keempat, doa di sepertiga malam terakhir tahajud. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 79. Rasulullah bersabda, pada setiap malam, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepertiga malam terakhir adalah waktu emas untuk meminta rezeki yang halal dan berkah. Sahabat yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang istimewa. Ketika manusia terlelap, Allah justru membuka pintu langit.
Rasulullah dan para sahabat menjadikan malam sebagai ladang doa, munajat, dan pertemuan paling khusyuk dengan Allah. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 79. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah malam memiliki kedudukan khusus, bahkan bisa mengangkat derajat seorang hamba. Sedang hadis yang nerangkan turunnya rahmat di sepertiga malam adalah, Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah sendiri yang memanggil kita di waktu itu. Panggilan penuh cinta, panggilan kasih sayang, agar kita bangun sebentar untuk bermunajat. Lalu mengapa waktu ini mustajab? Para ulama menjelaskan, karena suasana hati lebih ikhlas, karena yang bangun di waktu itu biasanya hanya orang yang sungguh-sungguh. Lingkungan hening, tidak ada gangguan, pikiran lebih fokus, jiwa lebih tenang. Waktu turunnya rahmat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Allah membuka pintu doa di sepertiga malam terakhir. Inilah saat terbaik untuk meminta rezeki, karena kita berbicara langsung dengan Allah tanpa penghalang. Lalu apa hubungan tahajud dengan rezeki? Tahajud bukan hanya ibadah sunnah, tetapi juga kunci rezeki. Rasulullah bersabda, salat malam itu mendekatkan kepada Allah, mencegah dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak ulama menjelaskan, siapa yang menjaga tahajud, Allah akan mudahkan rezekinya, cukupkan kebutuhannya, dan lapangkan hatinya. Ketika tahajud, kita bebas berdoa dengan bahasa apa saja. Namun, bisa juga membaca doa khusus seperti, "Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, luas, dan berkah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, dan jangan Engkau palingkan hati kami kepada selain-Mu." Atau doa yang sangat singkat namun penuh makna, "Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas, hati yang qanaah, dan hidup yang penuh berkah." Ada kisah dari Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar. Beliau dikenal sangat dermawan dan rezekinya berkah. Rahasianya, beliau selalu menjaga salat malam. Beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat pintu rezeki lebih besar dari salat malam." Begitu pula sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata, seorang hamba bisa terhalang dari rezekinya karena meninggalkan salat malam. Artinya, tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga pintu pembuka rezeki. Sahabat relung jiwa sekalian, kadang kita sibuk bekerja dari pagi hingga malam, mengejar dunia tanpa henti. Namun, apakah kita sudah meluangkan sebentar saja di malam hari untuk mengetuk pintu langit? Sepertiga malam terakhir adalah waktu emas. Saat manusia tidur, malaikat mencatat doa hamba-hamba yang bangun. Saat dunia sunyi, Allah memanggil kita dengan lembut. Jika kita ingin rezeki halal, berkah, dan berlimpah, jangan hanya mengandalkan siang, tapi bangunlah di malam. Karena pintu rezeki sering terbuka justru di saat semua orang tertidur. Yang kelima, doa setelah salat subuh. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Waktu pagi setelah subuh adalah saat penuh berkah. Banyak orang saleh memulai aktivitasnya dengan doa di waktu ini, memohon agar Allah melapangkan rezeki dan memberkahi harinya. Sahabat yang dirahmati Allah, subuh adalah permulaan hari. Saat fajar menyingsing, cahaya baru muncul, itulah tanda kehidupan yang baru.
Rasulullah sangat menekankan pentingnya waktu pagi, khususnya setelah salat subuh, karena di sanalah keberkahan diturunkan. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu keberkahan. Siapa yang memulai harinya dengan doa, zikir, dan ikhtiar di pagi hari, hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Doa setelah salat subuh tidak tertolak. Setelah subuh, doa kita berada dalam keadaan mustajab. Kenapa? Karena kita baru saja melaksanakan kewajiban, hati masih bersih, dan suasana masih tenang. Banyak ulama menekankan pentingnya berdoa setelah subuh, sebab saat itu malaikat mencatat amal-amal manusia. Allah berfirman, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 78. Bayangkan, doa kita di waktu subuh bukan hanya kita yang mendengar, tapi juga disaksikan para malaikat yang akan membawa doa itu ke hadapan Allah. Lalu apa yang sebaiknya kita minta setelah subuh? Tentu salah satunya adalah rezeki. Rezeki yang halal dan berkah. Rezeki yang cukup untuk diri dan keluarga. Rezeki yang membuat kita bisa bersedekah dan beramal. Contoh doa sederhana, "Ya Allah, berkahilah rezekiku di pagi ini, lapangkanlah jalan usahaku, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu, dan jauhkanlah aku dari kemiskinan serta hutang." Sahabat sekalian, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya soal uang. Nafas kita adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, anak yang baik adalah rezeki, dan doa yang dikabulkan pun adalah rezeki. Karena itu, mari kita manfaatkan 5 waktu mustajab ini. Jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi lengkapi dengan doa yang tulus. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mencukupkan yang kurang, dan memberkahi yang sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.